Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna fil Qur'an. Pemirsa yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini memasuki bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan kelahiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau di Solo ini ada peringatannya dengan kegiatan sekaten. Jadi ada banyak kegiatan, khususnya nabuh gamelan di serambi Masjid Agung, yang kemudian masyarakat dulu itu setelah mereka mendengarkan kemudian diminta masuk ke serambi masjid, dan kemudian mereka dituntun untuk mengucapkan syahadatain. Orang-orang Jawa mengungkapkan syahadatain itu dengan bahasa sekaten. Nah, dari peristiwa yang selalu setiap tahun oleh Keraton Kasunanan Surakarta itu diperingati hari kelahiran Nabi itu dengan kegiatan sekaten yang diambil dari kata syahadatain, maka kita mengingat bahwa seseorang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau syahadatan ini, maka dia bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-harinya, atau dia harusnya mewujudkannya dalam kehidupan sehari-harinya dengan tiga hal. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuannya. Karena dengan syahadatain itu, di antara ada syahadat tauhid, maka dia sudah bersumpah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhannya. Maka tentunya dia akan ridha, rela untuk menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Dengan itu maka dia mestinya menjadikan Allah sebagai tujuannya. Allah Subhanahu berfirman dalam ayatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah, zat yang memelihara alam semesta ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi syahadatan kita menuntun kita untuk kemudian menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Kita semuanya kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua niatan yang ada dalam diri kita dalam semua aktivitas adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur lagi. Itu semuanya tujuan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sholat, ibadah, ataupun segala kehidupan kita, bahkan kita mati pun dalam rangka untuk Allah semata. Yang kedua, syahadatain itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadikan Islam itu sebagai pedoman hidup kita. Tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, kemudian dalam menciptakan manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertakan wahyunya berupa Al-Quranul Karim untuk kemudian menjadi pedoman hidup manusia. Manusia tidak dibiarkan hidup sesuka mereka atau seenak mereka, tetapi Allah tuntun kehidupan mereka dengan yang namanya agama atau pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini
di haji wada, haji jelang akhir hayat Rasulullah SAW, Allah menurunkan ayat ini bahwa hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini setelah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, pedoman hidup kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Para saya menyampaikan nikmatku itu adalah yang dimaksud ya agama itu. Jadi Islam itu menjadi pedoman hidup kita, menjadi yang mengatur kita, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku Allah ridho Islam itu menjadi din, menjadi aturan hidup, menjadi pedoman hidup bagi kalian. Maka orang yang sudah bersyahadatain ketika dia mengakui asyhadu an la ilaha illallah, maka dengan turunannya diantaranya adalah agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ngendika innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama milik Allah itu adalah Islam. Maka seorang yang sudah bersyahadatain kita wujudkan mestinya dengan menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala aspek kehidupan. Sekali lagi, mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, semuanya siap untuk berpedoman kepada Islam. Bagaimana Islam mengatur kita, mulai dari yang kecil, dari kita mau masuk WC, kita mau tidur, kita bangun tidur, kita mau makan, kita mau minum, sampai kita bekerja, kita kemudian beribadah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya diatur dalam Islam, segala aspek. Mulai dari yang urusan dapur sampai kemudian urusan kita bernegara, berbangsa dan sebagainya. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadatan kita menuntun kita untuk kemudian menerima Islam sebagai pedoman hidup kita, sehingga semuanya kita diatur dengan Islam. Nah, yang ketiga, mewujudkan syahadatain dalam kehidupan kita dengan cara menjadikan Rasulullah SAW menjadi teladan, menjadi suri teladan bagi kita, menjadi qudwah bagi kita. Karena dalam syahadatain itu ada syahadatul Rasul, di mana kita mengucapkan bersumpah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi ya Rasul. Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensi dari pengakuan kita, sumpah kita bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita siap ittiba kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasul itu dipilih oleh Allah, diturunkan di tengah-tengah kita agar kemudian Nabi ini menjadi role model, menjadi contoh bagaimana menjadi hamba Allah yang baik, bagaimana melaksanakan Islam, bagaimana menjadi orang yang kemudian hidup sosial dengan orang yang lainnya. Maka ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, bagian dari konsekuensi ataupun perwujudan dari sumpah kita mengakui Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh bagi kalian itu pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, ada contoh teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah dan beriman meyakini akan adanya hari akhir. Maka Rasul bisa menjadi contoh, menjadi suri teladan dan patut untuk kita ikuti. Sehingga di setiap bulan Rabiul Awal ya, di Solo khususnya ataupun mungkin di Jogja ada kegiatan sekaten, tidak hanya perayaannya itu saja, tapi mengingatkan kita agar kita ini menjadi orang yang benar-benar kemudian
bisa mewujudkan syahadaten kita di tengah-tengah kehidupan kita. Yang tadi kesimpulannya, dengan cara menjadikan Allah sebagai tujuan kita, kemudian yang kedua menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita, dan yang ketiga menjadikan Rasulullah SAW menjadi teladan kita. Itu yang bisa kita petik dari syahadatain atau Rabiul Awal kali ini. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala mampu konsekuen dengan syahadat kita, dengan sekaten kita. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.